Alhamdulillah. Jadi guru ngajar saya tuh tamat Masjidil Haram. Nah, jadi kita kan masuk cucung guru saya. Nah, saya dulu anak muridnya tahun 67 68. Dia tamat Masjidil Haram 18 tahun di sana. Di Ibrahim dulu. Satu guru ngalim. Dia dekat di sini cucung. Cucungnya yang ini lagi ke guru yang kedua itu. Ibrahim merangkap ilmu kalau ngajar tidak pakai kitab. Tafsir hadis segala macam. Warak ini juga. Memang saya forum itu ada kuponan, penyalannya, duduknya, nungguin berkat ini. Nah, budaya ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan pasalnya musyarat. Karena nahu ini yang dibahasnya, yang dikajinya baris akhir kalimat. Baris ini coba ini. Musyarat pertengahan kalimat. Dan di dua itu sama dengan bapak dan mak. Kita baca dulu guys. Bismillah. Baca dulu. Ya. Au min fi'lin wa ismin la. Ya, dari alif ke ismin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini setiap yang menahu itulah bicarakan pertama. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wadn. Kalam yang menahu bukan kalam tauhid. Kalam tauhid itu berkata Allah Ta'ala. Nah kalam yang menahu ialah al-lafzu lafaz. Lafaz itu kata-kata atau suara yang mengandung huruf. Kemudian murakkab tersusun minimal 2 kalimat. Kemudian mufid ada pengertian. Kemudian dengan bahasa Arab. Ada 4 macam kok itu yang kita katakan kalam. Lafaz, murakkab, mufid, ini. Itu yang bukan kalam menurut ilmu, nahu menurut kata bahasa Arab. Nah, maka di karang itu huwa akan bukan al-kalamu hiya. Huwa itu kembali untuk kalam. Sebab lafaz kalam itu muzakkar. Maka sesuai dengan dhamir muzakkar itu huwa. Nah, sekiranya kalam itu lafaz muannas, itu situ hiya juga bisa. Misalkan huwa. Huwa itu siapa? Ya kalam. Lafaz itu bahasa kita kata-kata. Kata-kata yang mengandung huruf, suara mengandung huruf, itu syarat menjadi kalam. Ada juga suara ada huruf, ada. Ada bunyinya. Tulis. Apa bunyi? Oh, kita tahu tuh. Beduk, bintang, trompet. Kita masuk tuh. Lapas tak masuk. Lapas nama kata yang menahu. Lapas itu ada suara. Bisa kita menyebutkan innallaha. Kalimat itu kan suara kita mengandung huruf. Nuh ya, alif nun. Qama zaidun. Itu qama zaidun. Ada huruf itu qaf, alif, mim, zai, ya, dal. Jadi kalau menyebutkan qama zaidun itu katakan lapas. Itu kalau seperti gendang, seperti trompet itu bukan katakan lapas. Dapat ditulis, beduk. Satu syarat menjadi kalam. Yang kedua murakkab. Murakkab itu tersusun kalimatnya. Minimal 2 kalimat. Artinya kalau cuma sikok kalimat, qama ada di kalam belum? Atau zaidun dari kalam belum? Kemudian mufid ada pengertian. Kalimat itu cakap itu ada faedahnya. Dapat ditangkap. Tapi kalau misalnya jika si Zaid berdiri ada faedah, tak ada. Kenapa? Itu belum kalam, belum tersusun kalimatnya. Itu namanya mufid. Jadi syarat pertama adalah lafaz, suara dengan huruf, kemudian murakkab, tersusun 2 kalimat atau lebih, ketiga mufid ada pengertian, keempat dengan wad'i bahasa Arab. Nah, wad'i ini ulama bersih pendapat. Ada mengatakan wad'i itu bahasa Arab, ada mengatakan dengan fasad.
Jadi orang yang mengatakan bahasa Arab, asal bahasa Arab, mufid, wadinya bahasa Arab, kalamnya tuh, seperti tidur. Tapi orang yang mengatakan dengan kasat, cakapan tidur, ada jadi kalam. Nah, itu mana mudi, ya. Nah, sudah pokoknya wa aqallu, ya. Wa aqallu ma yata'allaqu min ismaini. Ya. Ya, nau zaidun qaimun. Aqallu itu isim tabdil. Paling sedikit. Nah, itu akal. Besar tapi aqallu. Paling sedikit. Kalam itu paling sedikit. Barang yang tersusun dia dari dua kalimat isim. Ma yata'allaqu min ismaini tersusun kalimat dari dua kalimat isim. Jadi minimal yang dari kalam itu kalimatnya dua. Itu kalimat ismaini. Isim sesama kedua itu. Mana misal Zaidun qaimun. Zaidun isim, qaimun isim. Tanwin tanwin. Nah, Zaidun qaimun itu yang bukan kalam. Apa artinya? Zaid berdiri. Ya kalam sudah kalam. Sebab bahasa lafaznya sudah dengan huruf murakkab juga tersusun sudah. Kemudian mufid ada pengertiannya, Zaid berdiri. Kenapa pengertiannya? Kemudian bahasa Arab. Berarti kalimat Zaidun qaimun dikatakan kalam. Kalau bahasa Indonesia itu kan kalimat. Dalam belajar bahasa Indonesia itu juga bicara dulu kalimat. Katakan kalimat itu susun kata-kata dengan pengertian. Itu kalimat. Tapi kalau Arab tuh apa? Mufid, mungkab, mufid, wali. Nah, itu termasuk kalam. Nah, itu disebutnya paling sedikit yang menjadi kalam itu terdiri dari dua kalimat isim. Ismail, ismiyah, bin Ismail. Amma Zaidun qaimun. Apa dia punya i'rab? Zaidun mubtada marfu'un bil ibtida wa alam turabihi dhammatun wa tibai. Zaidun qaimun habar mubtada marfu'un bil mubtada wa yang kalimat. Nah, itu kata-kata orang itu i'rab. Nah, Zaidun qaimun. Jadi dua isim. Au min fi'lin ismin atau minimal jadi kalam itu dari satu PS dari isim. Misal Oma Zaidun itu PN satu isim satu. Oma PN madi. Zaidun isim mufrad. Apa maknanya? Telah berdiri oleh Zaid. Zaid telah berdiri. Jadi kan terdiri daripada PN dan isim. Aku itu juga dengan kalam. Tapi pengertiannya dong. Lapasnya di situ suara yang huruf tadi susun kalimatnya dua. Zaidun satu, koma satu, Zaidun satu. Nah, kemudian mufid ada pengertiannya bahasa Arab. Katakan kalam. Kita banding Al-Quran. Innallaha sami'un alim. Nah, itu kalam tak tu? Kalam. Sudah kalimat itu tu. Apa sebab? Mufidnya lah ada, murakkab ada, lepas ada bahasa Arab. Nah, tapi innallah, sungguhnya Allah. Itu ada pengertian. Belum ada bedanya. Belum kalam, belum tam kalimat. Nah, sama dengan misalnya in qama Zaidun, jika Zaid berdiri. Dengan itulah. Apa bedanya? Saya berdiri juga. Nah, itu ada beda. Jadi kalau in qama Zaidun itu sudah cukup huruf ada, PN ada, isi tapi belum kalam. Karena mufidnya ada. Bedanya tidak ada. Nah, ini bicarakan itu dulu menahulu. Kalimat ayat Al-Quran itu ada kalam, sudah milik tam, sempurna, dan tidak. Kemudian kalau menurut orang kitab Nawawi Al-Fiqh itu fi'il amar sudah kalam. Istaqim. Cukup kalimatnya. Tapi fa'ilnya mustatir wajib. Nah, itu istaqim, berdirilah oleh kamu. Itu sudah dikatakan kalam Al-Fiqh. Kalam abdun mufid, kalamuna abdun mufid dan kastaqim. Jadi kalau kita tinjau setiap fi'il amar kata perintah, kata kerja perintah itu sudah bukan kalam. Sebab sudah ada fa'il mustatirnya itu wajib antanya. Ya, kul makanlah oleh kamu. Itu. Ada susun kalimat dua itu. Walaupun zahir di situ.
Di istaqim itu contoh di abjad. Kalau dalam kitab kita disebut kemudian koma zaidun qaimun. Jadi orang yang koma zaidun koma fi'lun madin mabniun ala fathatin zaitun fi akhirih ya zaidun fa'il marfu dan tamattu zaitun fi akhirih. Itu punya orang Arab. Itu. Kemudian tadi kita kembalikan berilmu syarat. Wa aqallu ma yata'allaqu. Yata'allaqu itu bentuk kalimat apa tuh? Fi'il mudhari. Biar apa masjid? Ya. Apa matinya? Ta'allaqa. Ya ta'allaqu. Tapa'ala. Ya tapa'alu. Bab pertama sulasi mazid 2 huruf. Awalan ta. Karena bab sulasi mazid 2 huruf kan 5 bab. Ada awalan ta 2 bab, awalan alif 3 bab. Awalan ta tapa'ala, tapa'ala. Itu termasuk tapa'ala. Ta'allaqa. Ya ta'allaqu. Jadi kita membuat baris tengah kalimat itu ambil timbangan syaratnya. Maka ta'allaq baca tadi. Karena madinya ta'allaqa, ta'ala. Ah, situ pergi ya. Itu huruf. Asalnya alapa. Ah, tambah alif lam dua, dua jadi sama satu, ta satu. Jadi 2 huruf dulu. Yang mujarradnya alapa. Kita tengok. Kemudian tapa'ala. Nah, sama. Itu juga bab yang kedua sulasi mazid 2 huruf. Kemudian ibta'ala, impa'ala, ya. Kemudian if'alla, bab sulasi. Itu kan sorot itu. Dua berganding dan tak boleh cerai. Baru sempurna kalimat. Wa aqallu ma yata'allaqu min ismaini ya audun qaimun au min fi'lin ismin nau qama zaidun. Aqallu itu isim tabdil. Paling sedikit. Kalau besar akbar, paling besar. Nah, yang kecil asrar. Kalau kita ambil asrar. Nah, kalau sedikit apa nama itu? Kalau banyak aksar. Kalau sedikit aqal. Asalnya aqlalu qalilan. Nah, karena dua orang berkata itu orang yang mau sorot jadikan satu aqallu. Nah, itu. Ya, kalimat itu. Jadi Arabnya sudah perlu kita sambung tadi. Ya. Ya. Wal kalimatu qaulun fardun. Yang di atas kalimat itu kata-kata yang tunggal. Nah, kalau kalam tadi itu susun kata-kata dengan pengertian bahasa Arab. Tapi kalau kalimat dalam ilmu nahwu, kalimat itu kata-kata yang tunggal. Kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Nah, tapi kalau yang ilmu nahwu rapihan itu kan 3 itu kalau bersusun kalim namanya. Wasbi' wasmun mufi' bin hakunin kalim. Kalau 3 kalau ada dikatakan kalim. In qama zaidun, in huruf, qama fi'il, zaidun isim. Kalam bukan dikatakan kalim. Karena sudah tersusun tiga macam tadi. Kalim. Wahiduhu kalimatun, satu-satunya dikatakan kalimat. Kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Nah, 3 macam itulah kalimat dalam bahasa Arab ada isim. Itu bahasa Indonesia kata benda. Kata benda, kata menjadi nama isim. Masjid, kata benda. Nah, ada mimbar, kata benda. Nah, itu isim. Nah, kemudian kata kerja, misalnya sajadah, sujud. Ya. Nah, rakibah menunggang, zahaba pergi. Itu kata apa? Kata kerja. Kemudian huruf, kata penghubung. Hubung antara kalimat isim dengan fi'il atau kalimat fi'il sama fi'il, isim sama isim. Ada huruf. Nah, dikatakan huruf. Jadi dalam bahasa Indonesia juga lah. Kata benda, isim, atau nahwu. Kata kerja, atau nahwu. Kata kerja, atau apa bahasa Indonesia. Fi'il, atau nahwu. Nah, kata menghubung, atau nahwu. Nah, apa huruf, atau nahwu, kata menghubung. Sama. Basuh balainya. Ada. Nah, itu. Ya sudah itu. Itu termasuk tadi. Ya qaulun period. Maka dalam Al-Qur'an juga disebutkan ya wahabuhu kalimatun qalu'am. Itu satu yang disebut dengan kalimat. Kalimat huruf, fi'il,
kalimat isim. Hanya 3 macam ni lah kalimat dalam bahasa Nahu, bahasa Arab. Huruf, apa kata kerja, kata benda. Kata benda ini ada masuk ya langsung ada kata pengganti nama. Isim juga, ana, saya. Itu pengganti nama, isim dhamir. Nahnu, kami. Jadi kata isim pengganti nama. Misalnya apa kaksun gelas, itu bahasa Arab, ya, sajadatun, sejadah, isim. Sudah ada kalimat itu. Betul? Kalau pardun. Itu. Dikatakan kaum padun, kata-kata yang tunggal itu ya yaitu isim, fi'il, huruf. Ada kalimat isim, nama, ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf. Baik dalam Al-Quran seluruhnya 3 macam itulah. Dalam hadis 3 macam. Isim, fi'il, huruf. Isim itu kata benda, kata pengganti nama, fi'il kata kerja, dan huruf kata penghubung. Itu. Ya, huruf yang masuk bahagian daripada kalam itu huruf ada pakai makna. Sampai definisi huruf itu kalimat yang bermakna untuk orang lain. Kalimat yang menunjukkan pada mana orang lain, bermaknanya mana orang lain pakai. Huruf. Tapi kalau fi'il, kalimat menunjukkan pada makna dirinya. Isim, kalimat menunjukkan pada makna dirinya. Tapi isim tidak mengandung zaman, fi'il mengandung zaman. Kalau huruf makna lain. Min, apa mana min? Min, zarfiyah, an, mujawazah, itu dipakai. Ala, isti'la, itu kan itu. Kalimat lain pakai yang ke situ. Dia hurufnya ada mana? Tapi kalau huruf alif, waw, ba, ta, itu tidak masuk bagian dalam. Huruf ya. Apa disebut dalam musannif? Ya ada makna yang ada pakai makna. Huruf itu termasuk bagian kalam. Huruf hafal, huruf qasam, huruf jalim, huruf nawasib, atau amin nawasib, kanan saudara-saudaranya, pindah saudara-saudaranya, itu masuk masuk bilangan dalam bagian kalam. Betul, jadi isim itu yuk rapu dikenal. Jadi kita mengenal isim, kok kalimat isim, fal ismu. Isim itu dikenal akan dia bil isnad ilaih dengan sandaran kalimat yang lain. Ulamu zaidin. Kan tanda tanwin dado, tanda alif lam dado, itu cuma. Jadi apa namanya isnad ilaih. Isim juga. Kalau kita petuin di bawah itu tidak ada isnad ilaih. Tajurmiyah, kita muhtasar dan sebut isnad ilaih. Cuma di situ sebutkan berjari ya tanwini, huruf apiolami, huruf lahadi. Ya, di situ lah tambah sedikit. Kita misal isnad ilaih. Isnad ilaih termasuk salah satu tanda kita mengenal isim. Apa tuh kalimat isim itu tandanya yu'rafu bil habdi, yu'rafu isnad ilaihi, kemudian berarti bil habdi baris di bawah ujung kalimat isim. Ya. Kemudian tanwin baris 2 di atas, 2 di atas, 2 di bawah, 2 dapat. Itu isim kalimat. Bagian Al-Quran banyak. Innallaha sami'un alimun, isim kalimat. Tanwin tanwin. Itu kalimat isim. Ya. Itu salah satu di antara tanda mengenal isim. Isnad ilaih, baris harfat. Karena baris harfat itu ada pada fi'il. Yang ada pada isim. Fi'il ada yang jazam, isim ada jazam. Itu kan isim itu termasuk tanda harfat itu mengenal isim. Orang pihak mengatakan tu jari wa tanwin wan nida wa al. Jari tanda jar, tanwin wan nida munada isim juga. Wa al kita. Dia itu ringkas jari wa tanwin wan nida wa al wa musnadin. Dia Ibn Malik masuk musnad. Situlah tanda kita mengenal isim. Ragu kita kalau tanwin barisnya. Berarti isim. Alif lam kalimatnya isim. Alif lam letaknya di awal kalimat. Dan isim tanwin di ujung kalimat. Di akhir. Itu salah satu. Bahasa sabab ujung kalimat juga. Itu salah satu di antara kita mengenal isim.
Di mana tadi itu? Wal ismu yu'rafu bisna ilaihi wa bil hamdi wa tanwini wa bil lam. Baik alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah. Nah, itu termasuk satu isim. Nah, lihat apa lagi? Nah, termasuk huruf hafat. Huruf yang berfungsi membaris kalimatnya baris bawah. 9 ya. Ada huruf itu kalimat sudahnya baris bawah. Itu kecuali ismul insari. Nah, yang kita tengok dalam Quran. Minal masjidi ilal masjidi. Min itu apa? Mana dia asal biabi minal masjidil haram. Masjid itu. Min itu punya kedua. Atap membaca kalimat sudahnya. Ilal masjidil aqsa masjid itu. Al-Quran. Jadi huruf hafat berfungsi untuk membaris kalimat sudahnya baris bawah. Ah, kita katakan huruf hafat 9. Ada sebut. Ada satu lagi. Termasuk juga membaris bawah itu huruf qasam. Sumpah. Tiga sumpahnya. Waw, ta, ba. Maka dalam Quran kita banyak baca wal asri. Di bawah asri. Waw qasam. Ya, wal laili. Waw kalam punya kerja. Demi mana demi kalau qasam demi masa. Demi malam. Wan nahari demi siang. Wasyamsi demi matahari. Waw itu kata huruf untuk bersumpah. Maka huruf bersumpah Islam itu hanya 3. Waw, ba, ta. Maka dia gunakan orang di mahkamah itu kalau ada sama sumpah numpang apa rawai demi Allah. Waw itu kata sumpah. Itu disandar kalimat Allah. Kalau macam wasyamsi disandarkan kalimat amsi itu. Tuhan ada. Wasyamsi wa duha wal laili idza tajalla. Jadi waw qasam membaris sesudah itu termasuk baris bawah. Itu berarti. Ya, jadi habis tanwin isim tadi. Kita mengenai isim baris bawah akhir tanwin akhirnya alif lam kalimatnya ya itu isim ya, termasuk isim ilaih termasuk tanda ketemuan isim. Jadi maka orang pian katakan bil jarri wa tanwin wan nidawal. Munada juga isim. Seperti kita banyak dalam apa bilal gitu. Ma'asyirah. Itu isim tuh. Munada. Apa pada di atas? Asalnya kalimat dia. Ya ma'asyirah. Wahai. Ya dibuang dengan ma'asyirah. Apa dia tidak ada pakai lam kerana dia mudhaf. Munada tidak boleh mudhaf. Alif lam dibuang. Wasbu'al idzi tunadi au tudhaf. Buang alif lam kalau dia jadi munada atau mudhaf. Itu pakai lam. Satu pun kalimat yang jabatan mudhaf tidak ada alif lam. Satu pun kalimat yang jadi munada tidak pakai alif lam. Karena itu masih isim. Itu benar. Kemudian habis kenal PN lagi ya, buat PN dulu. Ya, PN kalimat kata kerja. Yu'rafu dikenal akan dia. Yu'rafu itu kita pakai dengan PN mudhari' mabni lil majhul. Yu'rafu dikenal akan dia. Ya'rifu mengenal dia. Itu. Jadi kalau PN itu mabni lil majhul awalan di kalimatnya. Dikenal akan dia, yu'rafu. Jadi ciri-ciri khasnya yang mabni lil majhul itu kalau PN mudhari' huruf awalnya baris depan, huruf sebelum akhir baris di atas itu PN mudhari'. Quran banyak surah Rahman. Yu'araful mujrimun. Yursalu alaikuma. PN mudhari' ini jauh lalu. Kita masuk dikenal orang akan dia. Dia akan dia itu lebih paling mustatir. PN itu kita mengenalnya dengan qad, huruf qad. Seperti kalimat azan apa namanya itu? Qamat kita. Qad qamatis shalah. Qamat apa PN itu? Qad. Kemudian
Ta itu juga termasuk asalnya atau mati itu. Ada qamat as-shalah. Tapi di baris tanya di bawah, kena ta mati, alif lam mati. As-shalah. Mana macam dua berkat mati, kita tahu. Bariskan ta yang baris bawah. Apa baris bawah? Baris yang paling ringan. Coba, aman itu. Jadi kalau tidak boleh macam qamatus shalah. Ya. Ta itu ta, tak yang mati. Apa maka dia bertambah qamat tak mati. As-shalah ke fa'ilnya muannas. As-shalah itu kalimat muannas. Maka qamat pakai ta mati. Apa baris ta baris bawah kan ada mudah yang mati. Ta mati, alif lam mati. Tak mungkin kan qamat as-shalah ada mungkin begitu. Jadi dilangsungkan maka dalam jawabnya Arab wa hurikat bil kasati litiqa isakinain. Baris bawah ketemu itu kena bertemu yang mati. Situ tuh. Ya. Itu katanya pertama menang itu dan qad aflahal mu'minun. Aflah itu pengen enggak? Qad sami Allah, sami aku pengen qad kita nah. Maka beda tujuan. Kalau qad masuk pengen madi, takik sesungguhnya telah berdiri sholat. Tapi kalau masuk pengen dore, itu kadang-kadang mananya. Kadang-kadang qad yakunu, kadang-kadang dia ada qad qama, kadang dia berdiri, kadang enggak. Qad yakumu, kadang berdiri, kadang enggak. Tapi kalau masih kalau pengen dore, qad itu takik. Mendekat orang mukmin. Sungguh orang mukmin itu mendapat kemenangan. Jadi kalau ada kalimat qad itu tanda Tuhan membuat kalimat itu yang kau ragu sebenarnya. Qad sami Allah, sungguhnya Allah mendengar. Yang kau ragu Tuhan mendengar. Itu sama dengan sumpah. Laqad ja'akum. Jadi kita menapel ada qad. Terletaknya qad itu dulu ada pengen. Sudah itu pengen ada. Ada pengen mati, ada pengen dorek di Quran banyak. Abraham minun pengen mati. Bismillah pengen mati. Qad ja'akum pengen mati. Itu berarti qad sini. Kalimat sin. Kita mengenal pengen itu ada kalimat sin. Terus yang kedua sayaqulu. Yang kedua itu bukan sayaqulu. Pengennya yaqulu. Kan dorek. Sin kerah mengenal juga kalimat pengen. Sayaqulu. Sayaqulu sufaha minas. Dan dia mempunyai pengertian kalau ditambah dengan sin, tanda masa pengen itu akan datang. Tadi dia berkata, orang bodoh-bodoh, ayat dalam Al-Quran. Bukan waktu itulah, ya kamu kata. Itu jadi sin termasuk tanda ketemu pengen. Kemudian surah Rahman sanat wururakum. Sin masuk sin. Nak wuruku pengen dorek. Di sin itu masuk ke dalam dorek. Pengen mandi tidak ada, pengen amar tidak ada. Dorek saja. Kemudian apa lagi? Saupa, kalimat saupa. Kita mengenang kalimat kepengen ada saupa. Saupa ta'lamu. Ta'lamu itu pengen loh. Saupa kita nak. Saupa nuslihim nara. Saupa ta'lamun. Semakala saupa ta'lamun. Jadi ta'lamun itu termasuk pengen. Yang dorek juga. Dan saupa itu maknanya untuk akan datang. Tuhan mengatakan dalam surah itu Al-Hadu, kalau saupa ta'lam besok kau tengoklah, tahu kau tu. Itu di akhirat itu. Kalau menumpukan harta tak syukur dengan Tuhan, besok tengoklah. Itu mana yang 2 kali juga Tuhan. Kalau saupa ta'lam, semua kalau saupa ta'lam. Itu buat saupa itu tak masuk bukan sini besok. Dalam kubur di hari kiamat. Maka kalimat saupa dibuat Tuhan itu saupa itu masuk akan datang. Belum kini ya, tidak. Saupa. Jadi itu pengen juga. Jadi tadi qad, sin, saupa. Itu tanda mengenal pengen. Berarti. Dan ta'nis yang mati. Ta'nis mati. Qamat. Qalat. Itu tanda yang bercakap itu dino tuh. Sama ta'nis. Zahabat. Jadi kalau kita yang pergi itu berdino, misalnya yang pergi ke Fatimah, zahabat Fatimah, sama ta'nis mati. Karena pengen muannas. Kalau jantan enggak, zahaba Umarun, zahaba misalnya
Dino tamat tadi. Tamati tadi. Itu menunjukkan kalimat itu pengen juga. Tapi khusus tamati juga pengen mati. Sin saupa pengen mudore. Kat kadang pengen mati, kadang pengen mudore. Nah, boleh masuk pengen mati, pengen mudore. Kita sin saupa pengen mudore khusus. Kalau tadi semati pengen mati khusus. Kan Quran banyak cerita. Qalat ya Maryam. Yang Quran. Kita si Maryam itu banyak tuh kalimat qalat. Tafsir kita main. Jadi kalau yang bicara itu ada perempuan ataukah fa'ilnya itu muannas, maka itu fa'il madinya dengan ta tanis. Kalau fa'il mudhari itu tanisnya ta awalnya. Nah, bagi ta itu taqulu boleh dipakaikan untuk muannas atau mudzakkar ghaib, boleh katakan muannas ghaib. Nah, tapi kalau untuk muhafadznya tamahiyah taqulin. Nah, itu untuk perempuan. Beda, enggak. Itu boleh jadi habis. Ya, nah jadi itu yang tadi kat sin sopa terus mati. Nah itu. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu disebut bita fa'al tawa akad ayat ali. Banyak situ. Bita fa'al tak dengan ta pada fa'al ta. Nasartu. Nah, masuk nasartu itu penyampaian juga tuh. Nah, jadi ta fa'al ta. Nasarta. Wa atat. Atat itu ya taman mati. Wayab ali dan ya pada kalimat ali itu termasuk tanda PL. Ya di situ ya muannas mu'tabah. Jadi itu PL. Kesikol cuma sebutkan apa tadi? Qad sin saupa tatan sama tempatnya. Ada apa lagi? Wa huwa salah satu anwa'in. Dan yaitu, mana kembali? PL tu kembali tu. Tiga macam. Ya tak? Wahwa dan yaitu apa? Fi'il tadi salah cuma tiga macam misalnya. Berubah wahwa kembali kepada fi'il. Karena kalimat fi'il itu termasuk kalimat mudzakkar. Kalau kalimat muannas wahia ada buat muannas di sini. Ya. Dan yaitu fi'il itu ada kata kerja tiga macam sama syarat. Apa lagi? Kamu? Madin, asalnya madyun. Asalnya madyun. Dibuangkan ya hanya dengan madin. Madin, pertama fi'il madi. Kata kerja untuk masa lalu, fi'il madi. Kata kerja untuk qala telah bersabda. Maka dah habis banyak tu. Qala Rasulullah telah bersabda Rasulullah. Masa lalu dia. Itu. Fi'il madi itu masa lalu. Jadi kalau kita membuat untuk masa yang sudah, pakai fi'il madi. Itu madin. Ya dikenal orang akan fi'il madi itu dengan tatanis tadi, tanya mati tadi. Nahu qomat. Apa adat? Memang qomat. Ini koma tu. Karena kita membuatkan untuk muannas sama tatanis. Qomat hindun. Dino dia. Tegak. Ya, qomat Aisyatun. Dino. Itu kalau jantan, qoma Zaidun. Tanya ada. Tatanis mati juga termasuk tanduk dengan fi'il madi. Dan terletak di akhir fi'il. Ya. Apa lagi? Qomat berdiri, qadat duduk, begitu. Wa minu di antara fi'il madi itu nikma, fi'il madi. Asa, alal asah. Laisa ya, maksudnya. Jadi antara yang menahu mengatakan nikmat itu fi'il madi juga. Nikmat boleh. Asa, asad. Laisat. Itu dan kalau ulama mengatakan itu masuk fi'il madi. Tapi ada yang mengatakan tidak masuk. Ya. Itulah sebagai kita menang fi'il madi, ya tatanis yang mati masuk ke situ, tapi jelas yang bekerja itu perempuan. Lagi? Mudhari'un. Ya. Mana atapnya? Madin tadi. Tadi kan fi'il itu tiga macam. Pertama madi, itu sudah. Sekarang mudhari'un, mudhari'. Itu. Nah, yang mudhari' itu kata kerja yang mengandung masa sekarang, masa akan datang.
Perbuatannya masuk ini bisa akan datang. Ya. Pada definisinya itu madal alasin yahtimul hal istiqbal. Ya, yang mengandung masa sekarang akan datang. Yaqulu, dia berkata, baik ini baik akan datang. Itu misalnya. Yaqulu, dia makan. Baik ini atau akan datang mengandung masa. Tapi kalau ditambah dengan tano saupa apa sin tadi itu masuk akan datang khusus. Ya, yang mudhari'nya. Wa mudhari'un yang kedua yang mudhari'. Apa sih itu? Dikenal akan fi'il mudhari itu dengan masuk lam. Lam yalid. Yalid itu fi'il mudhari. Lam yulad. Yulad fi'il mudhari. Temenannya kalau lama. Nah, lam yaj'al. Lam nasrah. Itu fi'il tuh. Nah, dikenal orang di situ dengan lam. Nah, lam itu termasuk huruf jawazim. Menjazamkan akhir kalimat mudhari mati buat. Maka dalam Quran alam yaj'al. Mati. Tidak. Lam yalid. Mati dalnya. Nah, lam itu dia tidak beranak. Lam yulad. Dia tidak beranakkan. Yalid memilih mandum. Yulad memilih juhul. Allah Ta'ala itu tidak beranak. Tidak diperanakkan. Mana ya? Lam kan lam huruf jazim. Jadi kita mengenal fi'il mudhari itu ada lam. Nah, lam yakunil ladzi yakun fi'il mudhari. Apa lagi itu? Lam yakum. Lam yakum. Tidak berdiri ia. Dia tidak berdiri. Jadi dia punya Arab lam harf jaz, lam harf nafin wa jazmin qalbin. Yakum fi'il mudhari wa jazm bilam. Anjadihi dhammat anjadihi sukun zat gari. Apa yang domin itu jauh dari huwa. Itu Arab itu. Orang kalimatnya. Dengan orang kalimat itu kita tahu duduk ini. Contoh, sama lam yalid tadi, lam habun nabi juzun qalbin. Yalid bin mudhari juzun bilam. Juzun sukun zat gari. Semua. Lam yakun contoh dibuat misalnya. Lam yakun tidak berdiri. Jadi yakum itu pengen mudhari. Itu jazam. Kemudian tu yakun itu pengen mudhari ada lam dong. Kita mengenal pengen mudhari dia masuk lam. Ya, di Quran tu. Begitu. Sudah tahu lagi. Ya. Wala budda fi awalihi ihdaz zawaid al-main. Tidak dapat tidak. Yang tadi tidak dapat tidak. Awalnya ada huruf tambahan 4. Ana itu. Alif, nun, ya, ta. Yang tadi tidak dapat tidak. Salah satu pada huruf ada depan kali. Ana itu. Alif, nun, ya, ta. Ya. Misalnya daraba. Ya 1000. Ya depan kali. Natribu nun pangkali. Atribu alif. Tatribu ta. Jadi fi'il mudhari itu membentuk fi'il mudhari itu salah satu dari 4 huruf. Ya. Kenapa mau sampai 4 huruf itu? Karena tujuan kalimat fi'il mudhari itu macam-macam. Saya berdiri, akumu. Alif pangkalnya. Usalli, saya semayang. Alif. Fi'il mudhari. Nah. Engkau pergi, tazhabu ta. Atau dia pergi perempuan. Kemudian kami pergi, nun nazhabu. Itu maksud salah satu 4 macam. Baru membentuk fi'il mudhari. Disebut dengan huruf mudhara'ah. Huruf yang membentuk kalimat itu menjadi fi'il mudhari. Kata kerja fi'il mudhari. Yang 4 macamnya. Ana itu, singkatan ana itu. Atau na itu. Itu. Ana itu kan alif nun yata. Nah itu nun alif yata. Nah, pokoknya empat huruf. Cuma kalau lah Buddha tidak dapat tidak di sini. Ya, mudhari itu harus salah satu dari huruf 4. Itu ana itu. Apa lagi itu? Hamzah itu satu alif atau hamzah itu sama. Kemudian nun pangkal mudhari itu ya, itu ta. Hamzah. Kalau kita mengatakan saya makan, akulu. Saya makan. Saya pergi, azhabu. Alif. Mudhari'nya.
Alif itu menunjukkan saya, anak. Nah, kemudian menunjukkan apa itu sudah dipilih? Gitu. Nun. Kami pergi nazhabu. Ah, kalau dengan nun awal itu kami kita banyak. Nazhabu kita pergi. Ah, dan suruh kita menolong. Nun pakai awal mudoreknya. Kemudian ya, yatribu dia laki-laki tidak ada orangnya. Dia memukul. Yazhabu dia pergi. Ya itu menunjukkan seorang laki-laki yang gaib, tidak ada orang. Sudah itu. Nah, ini ada cabang. Nah, awal mudhari itu boleh untuk muannas ghaib, boleh untuk mudzakkar mukhatab. Nah, engkau makan tak puluh. Dia perempuan makan tak puluh. Kalimatnya. Nah, engkau menulis laki-laki, ya tak tubuh. Engkau menulis apa? Engkau menulis tak tubuh. Dia menulis laki-laki tak tubuh. Perempuan tak tubuh. Jadi dipakaikan untuk mudzakkar mukhatab, untuk muannas ghaib. Untuk muannas mukhatab gimana? Tamahnya taktubina. Nah, itu engkau menulis. Yang muannas mukhatabah. Itu kalau untuk muannas mukhatab tamahnya lagi ujungnya. Kalau tidak ada pakai ya ujungnya untuk muannas ghaib. Dia menulis perempuan, ada orang tak tubuh. Engkau laki-laki menulis, ada orang tak tubuh juga. Jadi pakai kalimat itu biasa bila qara'in. Kita tengok untuk apa tujuannya dari pangkal. Apanya untuk ghaib, apa untuk mukhatab itu biasa bila qara'in memang. Untuk apa kalimat itu buat? Ini sama, tapi apakah dia maksudnya untuk akan mukhatab, apa maksudnya untuk muannas ghaib? Nah, itu bukan 4 macam awal fi'il mudhari tadi, ya alif, nun, ya, ta. Nah, kadang itu bukan fi'il mudhari dong. Ya, itu lagi. Ya, yajma'uha terhimpunlah 4 itu dalam perkataan kau na'aitu. Atau anaitu. Ya, kitab lain itu sama. Na'aitu berarti nun, hamzah, yata. Kalau anaitu alif, nun, yata, sama. Tujuannya. Nah, kita lihat mauha terhimpunlah, menghimpunkan dia akan dia, menghimpunkan akan dia oleh perkataan kau, ya, kau bukan dipain ya muhar daripada ha. Menghimpunkan akan dia oleh perkataan kau naik. Itulah kalau kita lihat di awal pengen itu ada salah satu kepengen torek kau. Ayo. Madi atau pen amar. Kerja perintah atau katanya. Torek itu kerja sebelum senip. Nah, mudah dapat tidak. Di awalnya ada salah satu yang 4. Alif nun yata. Alif pengertiannya saya, nun pengertiannya kami, ya menentukan dia laki-laki, ta pengertiannya engkau laki-laki ada orangnya atau dia perempuan dan orang. Pemakaian huruf. Jadi kan memang mudhari itu kan diambil dari madi itu. Nah, kataba itu memang madi. Kalau untuk mudhari tambah salah satu di antara 4. Ya, tubuh. Itu memang. Itu barisnya harus marfu lemah. Ya, sampai mudhari itu hukumnya murab. Yang madi mabni, yang amar mabni, yang madi beri ala patah, yang amar beri ala sukun, yang mudhari murab. Jadi boleh yadribu, yadriba, yadrib. Tapi kalau tidak masuk nun sakila, nun sakifah atau nun inas. Syarat. Termasuk berubah itu barisnya. Ada tak boleh? Ya. Inkana ahrufin. Ya. Nah, didomahkan huruf mudharaahnya baris domah huruf fi'il mudhari awal tadi. Kalau fi'il madhi ini 4 huruf. Ya, itu domahkan. Misal
akrama yukrimu. Akrama madinya empat huruf. Satu huruf. Jadi apa yang mudhari itu awalnya berdepan. Akrama yukrimu. Af'ala yuf'ilu. Itu enggak ketemu sendiri. Didemahkan awal huruf mudhari itu kalau fi'il madhi empat huruf. Empat huruf. Huruf itu solusi madhi satu huruf. Ya, karraha yukarrihu, qatala yuqatil. Dulunya jangan sambung. Ya, tidak. Mudah-mudahan caranya menahu. Allahu a'lam ya fatahu ya alim arifin rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Minkum